Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'lim Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'lim Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Semoga Allah merahmati beliau. Taib, kita telah sampai pada pembahasan arkanul iman yang keempat ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai pada al-imanu bir rusul. Kita lanjutkan ke keimanan yang kelima, yakni ya wal yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Keimanan terhadap hari akhir. Dalam perkara ini ya mengandung banyak hal ya. Keimanan terhadap hari akhirat itu mengandung banyak hal. Karena hari akhirat itu bermula dari alam kuburnya. Sebab Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal dari persinggahan negeri akhirat. Sehingga termasuk dari keimanan terhadap hari akhirat adalah keimanan terhadap alam kubur. Apa yang ada di alam kubur dari fitnah, ya, apa yang ada di alam kubur dari azab, maka kita imani. Sebagaimana pula hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, maka juga kita imani hari kebangkitan itu. Dan ini yang diingkari oleh kaum musyrikin, ya, yaitu hari kebangkitan. Naam. Dan di antara keimanan kepada hari akhirat juga adalah keimanan terhadap hisab, ya, perhitungan, dan juga jaza, ya, pembalasan. Dan di antara keimanan kepada hari akhirat juga adalah keimanan kepada sorga, keimanan tentang adanya neraka. Ya, jadi kalau diurut keimanan kepada hari akhirat itu semenjak ruh keluar dari jasad, ya, yang pertama adalah alam barzakh, yaitu alam kubur. Kemudian setelahnya hari kebangkitan. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Bumi yang telah diganti, langit pun telah diganti pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi telah diganti dengan bumi yang lainnya. Dan demikian pula dengan langit, ya. Diganti juga dengan langit yang lainnya. Ya, maka di padang mahsyar, ya, semua orang akan dibangkitkan. Dikatakan padang mahsyar karena hamparan yang luas. Sebab berkumpul di situ semua makhluk dari awal hingga akhirnya. Ya,
dalam keadaan telanjang, ini disebutkan dalam hadisnya yang syah, ya, yaitu mereka dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan, ya. Matahari didekatkan di atas kepala, ya, manusia berkeringat sesuai dengan kadar amalannya, ya. Ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang berkeringat sampai di lututnya, ya, ada pula yang berkeringat sampai di pinggangnya, bahkan ada yang berkeringat sampai di lehernya, ya, tergantung kadar amalannya, ya. Bahkan ada pula yang ditenggelamkan oleh keringatnya, ya, karena banyaknya dosanya. Taib. Dan di padang mahsyar ini juga ada yang dinaungi oleh, ya, teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, karena banyaknya amalan baiknya. Taib. Di padang mahsyar di situ ada yang disebut dengan telaga, ya. Setiap nabi dan rasul punya telaga, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di telaga Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, di telaga inilah siapa yang minum satu tegukan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya, ya. Di telaga Nabi inilah umatnya berkumpul, ya. Dan di padang mahsyar ini ada pembahasan tentang syafaatul uzma, ini syafaat yang paling tingginya, itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia di penantian yang sangat lama pada saat itu. Di padang mahsyar itu, satu hari di hari kiamat di padang mahsyar itu sama dengan 1000 tahun. Ya, di saat inilah Allah sangat murka. Para nabi hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ya, manusia mendatangi para nabi dan rasul agar para rasul memohon kepada Allah agar hisab disegerakan. Ya. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan memohon kepada Allah dan beliau berkata, Analaha, analaha. Akulah pemilik arsy itu, akulah pemilik syafaat itu. Kemudian beliau bersujud di bawah arsy, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat kepalanya dan diperbolehkan untuknya memohon kepada Allah. Maka Nabi pun memohon. Ya, apa permohonannya? Yaitu agar hisab disegerakan. Ya, ini orang sudah lelah menanti, ya. Hisab tidak disegerakan. Ya, karena Allah murka di situ. Tidak pernah Allah murka sebelumnya yang semurka dengan pada hari itu. Dan tidak akan pernah murka lagi setelahnya sehebat murka Allah pada saat itu. Ya. Maka Allah kabulkan permohonan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam ayat yang kita kenal, yaitu wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabb engkau dan para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Ya, itu adalah ayat ketika di padang mahsyar, ayat tentang hisab. Ya, didatangkan neraka jahanam ditarik dengan 10.000 tali. Ya, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, ada namanya ard, ditunjukkan dari amalan-amalan. Ya. Adapun hisab itu artinya diperhitungkan, dipertanyakan setiap amalannya. Ada yang namanya timbangan, ya. Ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Setelah ini maka ditentukan apakah dia ke surga atau neraka. Ya. Yang masuk ke dalam neraka langsung dilemparkan, diseret ke neraka. Adapun penduduk surga maka masih ada fase berikutnya, yakni melewati jembatan, ya, di atas neraka jahanam. Yang kita kenal, ya. Allah bersumpah bahwasanya jembatan ini seluruh makhluk akan mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di surah Maryam, "Wa im minkum illa wariduha." Demi Allah tidak seorang pun di antara kalian, ya, kecuali dia akan mendatangi jembatan. Kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Yang dihamparkan di atas jembatan itu, ya, itu adalah ketentuan dari Rabb kalian yang sudah dipastikan.
Maka jelas, ya, kita semua akan melewati jembatan Sirat al-Mustaqim. Ya, orang kafir, ya, maka dia langsung masuk ke neraka jahanam. Ini orang kafir ya. Adapun orang mukmin, dia hanya melewati neraka jahanam. Setelah itu dia melewatinya. Dia hanya melihat neraka betapa ngerinya, ya, melewati jembatan. Setelah itu dia masuk ke dalam surga. Hikmahnya adalah, ya, kenapa kita melewati jembatan tadi? Bahwasanya seorang mukmin itu ketika dia menuju surga, dia melihat neraka jahanam, betapa ngerinya, dahsyatnya. Maka hikmahnya dia bersyukur kepada Allah, dimasukkan ke surga, dibebaskan dari azab neraka. Taib. Kemudian setelah itu sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, sebelum masuk ke surga, setelah melewati jembatan tadi, sirat, masih ada namanya kisos, tuntutan amalan seseorang. Ya. Dia bayar orang yang menuntut dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, tuntutan ini adalah tuntutan ketika dia di dunia. Ya, ketika dia di dunia, maka berhati-hati ketika di dunia dengan sikap kita terhadap orang lain, ya, ucapan kita terhadap orang lain, perilaku kita dan seterusnya dan seterusnya. Karena di hari akhir nanti, ya, bisa jadi mereka akan menuntut kita. Ya, maka kita harus bayar dengan amalan-amalan kebaikan kita. Ya, kita harus bayar orang yang menuntut dengan kebaikan-kebaikan kita. Ada yang habis amalan kebaikannya dengan tuntutan orang-orang tersebut. Ya. Tetapi masih ada yang menuntut juga. Ya, maka dosa orang itu yang kita tanggung. Wal iyadzubillah. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya, lalu setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang setelah dituntut, habis kebaikannya untuk membayar tuntutan, masih ada lagi yang menuntut. Sehingga dia harus menanggung dosa orang yang menuntut. Ya, maka dia dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Ya. Setelah dari kisos ini, maka, ya, tujuan akhir adalah masuk ke dalam surga. Taib, ini adalah urutan keadaan kehidupan di hari akhirat, ya, sejak di alam kuburnya. Secara ringkas kita telah paparkan. Kemudian yang berikutnya adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan terhadap takdir, ya. Takdir yang baik dan juga yang buruknya. Taib. Al-qadar itu maknanya adalah al-maqdur. Ya. Jadi masdar al-qadar itu bermakna maf'ul, maqdur, yang ditakdirkan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Qara'a yaqra'u, qira'ah, qira'atan atau Qur'anan. Ya, jadi Al-Qur'an itu bermakna maf'ulnya, yaitu muqra, apa? Makru'un, yang dibaca. Ya. Di Al-Qur'an itu bermakna maf'ul, yaitu yang dibaca. Sama dengan kitabun, masdar. Maka dia bermakna maktub, yang ditulis. Ya. Demikian pula dalam hadis Nabi, yaitu hadis tentang larangan berbuat bid'ah, ya, dikatakan dalam akhir hadisnya fahuwa raddun. Raddun, tertolak. Maka maknanya adalah mardudun, ya, yang ditolak. Ya, jadi fa'lan, wazan fa'lan, ya, itu masdar bermakna maf'ulun. Ya. Taib, sama dengan ini, ya. Kata qadar, ya, qadaro yakdiru, ya, menakdirkan. Qadran, al-qadar itu bermakna makdur, yang ditakdirkan. Ini banyaknya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, pembahasan seperti ini, dalam bahasa Arab memang seperti ini. Ya, dikatakan al-makdur sebab baik dan buruk itu terkait dengan apa yang Allah takdirkan. Ya, terkait dengan apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah tentukan itu ada dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ini yang pertama harus diketahui. Allah menakdirkan kebaikan, Allah juga menakdirkan keburukan. Ya. Ada hal nanti di situ yang perlu kita fahami, yang kadang sebagian orang keliru dalam memahami, ya, tentang takdir ini.
Ya, baik dan buruk itu ditakdirkan. Itu yang pertama. Ya, contoh ada keimanan, ada kekafiran, ada kebaikan, ada keburukan. Kan begitu, ada lawannya. Allah menakdirkan lawannya juga. Ya, ada kejelekan, ada kebaikan, ada orang yang solih, ada orang yang bermaksiat, ada orang mukmin, ada orang kafir, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang ditakdirkan oleh Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Tetapi, ya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan itu semua itu adalah baik, tidak ada yang buruk. Ya, ingat ya, perbuatan Allah menakdirkan semua itu baik kebaikan maupun keburukan, maka perbuatan Allah menakdirkan adalah kebaikan. Ya, sebab ada hikmah di sisinya. Ada hikmah di sisi penakdiran yang buruk tadi. Ya, thayyib, barakallahu fik. Ini hal yang pertama yang harus diketahui. Kemudian keimanan terhadap takdir ini terkandung di dalamnya 4 hal yang wajib untuk diketahui, untuk difahami. Ya, agar seorang itu lurus, ya, di jalan keimanan. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang Dia takdirkan. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang Dia takdirkan. Ya. Karena di antara kekafiran orang-orang, ya, Qadariyah, ya, ada istilah, ya, orang-orang yang menyimpang itu namanya Qadariyah, sesuai kesepakatan ulama, yaitu tatkala mereka mengatakan bahwasanya sesuatu itu kalau terjadi, ya, barulah Allah tahu. Ya, sesuatu itu kalau sudah terjadi, maka di situ Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ada yang seperti itu, ya. Ini faidah dari guru-guru kami mengatakan bahwasanya orang-orang Qadariyah itu seperti itu. Ya. Begitu kata mereka. Nanti sesuatu itu sudah terjadi baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Dan hal ini juga mirip dengan kekafirannya orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka punya akidah namanya akidah al-bada. Ya, akidah al-bada. Artinya itu Allah berubah pikiran. Ya. Kita berlindung dari ucapan-ucapan seperti ini, ya. Ini kita paparkan agar kita mengetahui, ya, hakikat dari kekafiran mereka. Taib. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah ini mempunyai akidah namanya al-bada. Apa artinya? Allah berubah pikiran. Wal iyadzu billah. Ya. Apa kata mereka? Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah ini, mereka mengatakan tadinya Allah itu sudah menetapkan begini. Ya. Allah takdirkan seperti ini. Namun Allah berubah pikiran dan menetapkan lagi yang begini. Ya, begitu, ya. Ini dari pemikirannya orang-orang Yahudi, ya, dan disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ada buku-buku mereka seperti itu, ada di buku-buku mereka. Ya. Taib. Jadi yang pertama adalah yang wajib seorang muslim itu dalam perkara keimanan kepada takdir ini, yang wajib mereka ketahui adalah yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang yang sebelum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan bahkan yang tidak mungkin terjadi atau mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi atau yang tidak akan mungkin terjadi, mereka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang penting yang wajib harus difahami adalah mengimani bahwa segala hal yang ditakdirkan itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, sudah dicatat, ya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Semua sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Sudah tertulis seluruhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ada itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kehendak, ya. Segala sesuatu yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kehendak makhluk, tapi tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah berkehendak juga dalam hal tersebut. Ya.
kehendak makhluk seperti ini. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tapi jika Allah menghendaki, maka akan terjadi. Itu yang harus kita imani, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah. Ya, di sana juga ada penyimpangan. Ya. Ada sebagian orang menyangka bahwa kalau seseorang itu berbuat maksiat, berbuat keburukan, maka itu kehendak orang tersebut, bukan kehendak Allah. Ya, ada yang seperti itu ya. Kalau orang berbuat maksiat, berbuat keburukan, maka itu adalah kehendak orang tersebut, bukan kehendak Allah. Ya. Ini keliru. Karena memang dasar pemikirannya, dia menganggap kalau kemaksiatan itu adalah, ya, dia menganggap bahwa kalau kemaksiatan itu kehendak Allah, berarti Allah menghendaki kejelekan. Ya, maka ini keliru. Ya, maka ini keliru. Kita telah sebutkan tadi ya, Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Tapi Allah tidak menghendaki keburukan itu kepada hambanya. Allah menjadikan keburukan itu pada hambanya untuk melihat seberapa, ya, seberapa kuat keimanannya dia terhadap perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi ini sisi kesesatannya orang yang menganggap seperti ini adalah dia sudah mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Ya. Kan kalau makhluk jelas, ya, si fulan mengerjakan kebaikan berarti ini kebaikan. Si fulan mengerjakan keburukan, mencuri, misalnya berjudi, minum khamar dan seterusnya, maka dia melakukan perbuatan buruk. Tapi Allah tidak demikian, tidak boleh kita samakan. Ya. Allah itu menakdirkan perbuatan baik maupun menakdirkan perbuatan keburukan, maka seluruhnya adalah perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi perbuatan buruk tersebut ada hikmahnya. Ya. Taib. Maka ini dasar pemikiran yang keliru ya. Dia sudah mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Kemudian sisi kesesatan yang lainnya adalah dia, ya, dari sisi bahwa yang Allah kehendaki itu pasti Allah cintai. Ya. Yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Hanya itu saja. Ya. Maka jawabannya tidak seperti itu. Karena takdir itu ada yang dicintai dan ada pula yang tidak dicintai. Ya. Jadi dua sisi, ya, kekeliruannya dia. Dari sisi bahwasanya dia mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Yang kedua dari sisi bahwasanya Allah itu, ya, menghendaki apa namanya? Yang Allah kehendaki itu pasti Allah cintai. Ya. Yang Allah kehendaki itu pasti Allah cintai. Maka ini keliru. Karena Allah juga apa namanya? Ya, ada takdir yang Allah takdirkan itu Allah tidak cintai. Ya, takdir itu ada yang dicintai dan ada pula yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, Allah menakdirkan keburukan karena Allah punya kehikmah di belakangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Ya. Maka adanya kekafiran itu untuk menguji hambanya seberapa benar keimanannya, kan begitu. Ya, maka takdir itu memang ada yang baik dan ada yang buruk. Dan takdir itu ada yang Allah cintai dan ada pula yang Allah tidak cintai. Ya. Jadi adanya kekafiran itu adalah ujian untuk mengetahui siapa yang benar keimanannya. Ya. Sehingga Allah itu menakdirkan ada kekafiran itu adalah perbuatan baik, bukan perbuatan buruk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab di situ ada hikmahnya, yaitu untuk melihat seberapa benar keimanannya. Ya, tetapi kekafiran itu sendiri Allah tidak cintai. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yardha li ibadihi al-kufra." Allah tidak ridho kekafiran itu untuk hambanya. Kan jelas di dalam ayat. Ya.
Allah tidak ridha kekafiran itu untuk hambanya. Tetapi Allah menakdirkan ada kekafiran itu untuk melihat seberapa benar keimanannya. Jadi ini pemahaman yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada kita, saudara-saudara kita tentang takdir ini agar dia tidak keliru, agar dia selalu berada di jalan yang lurus dalam keimanan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat yang lain, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci terhadap kekafiran. Kalian benci terhadap kefasikan dan juga kemaksiatan. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan itu ada yang Allah yang menghendakinya dari kebaikan maupun keburukan. Ya, Allah yang menghendaki. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian yang keempat, di antara hal yang penting wajib untuk diketahui oleh setiap muslim adalah mengimani bahwa segala yang ada, ya maka Allah lah yang menciptakannya. Segala sesuatu yang ada, Allah yang menciptakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam ayat surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, maka jelas tegas dalam ayat ini. Maka keempat hal ini, ya, kalau seorang itu meyakininya, maka dia insya Allah akan lurus, ya, di dalam pembahasan takdir. Ya. Jadi empat hal ini harus difahami betul agar dia lurus dalam pembahasan takdir. Ketika ada hal-hal yang menyimpang yang keluar dari empat hal ini, maka dia bisa melihat bahwasanya oh ini hal yang menyimpang dari pembahasan takdir. Setidaknya dia memiliki dasar, pondasi, pijakan, dalil, ya, untuk memilah ini pemahaman keliru atau pemahaman yang lurus. Ini pemahaman yang menyimpang atau pemahaman yang lurus di atas jalan keimanan. Taib. Barakallahu fiik, ini saja. Mudah-mudahan bisa difahami pembahasan tentang keimanan terhadap, ya, hari akhir dan kepada takdir. Dan ini merupakan sekaligus penutup untuk pembahasan ma'rifatu al-abdi dinahu. Ya, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya, yaitu tentang ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan yang baru terkait dengan pertanyaan yang ketiga di alam kubur, yaitu ma'rifatul abdi nabiyahu, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.